Di tengah hingar-bingar ibu kota India yang penuh dengan suara klakson, kita dikenalkan dengan seorang pengusaha sekaligus penjudi bernama Ranveer yang terlihat lagi mendatangi lomba pacuan kuda. Ranveer terlahir sangat kaya raya, punya banyak perusahaan dan kini lagi menggeluti rumah pacuan kuda. Selain itu, Ranveer juga sangat menyukai olahraga outdoor yang memacu adrenalin. Ranveer tengah bersiap karena sebentar lagi lomba pacuan kuda akan segera dimulai. Tentu itu merupakan sebuah pertaruhan demi membuktikan bahwa kuda miliknya adalah yang terbaik di antara yang lain demi mendapatkan respect dan pride dari para pengusaha lain. Dan inilah balapan. Ranveer sangat H2C alias harap-harap cemas, berharap joki dan kudanya berhasil memenangkan balapan. Tetapi sangat disayangkan ternyata kuda milik Ranveer gak berhasil menang karena ada sabotase dari seorang pengusaha yang kita panggil aja Ojan aja lah ya. Sesuai request dari brand kita yang satu ini, Ojan pun menghampiri Ranveer dan dengan sombongnya Ojan minta maaf karena telah berhasil mengalahkan Ranveer. Pada keesokan hari, Ranveer dan sang adik bernama Rajiv membuntuti Ojan demi membongkar kecurangan yang kemarin dia lakukan. Secara gak diduga, Ranveer melihat jokinya bersekongkol dengan Ojan dan diberikan imbalan yang sangat besar. Ranveer segera mencegat si joki yang berusaha kabur, tapi ternyata Ranveer telah menyiapkan semuanya karena sebelumnya Ranveer telah menyimpan bom pada mobil si joki itu dan kemudian beberapa hari kemudian, Ranveer melakukan perjalanan dinas, tapi dia dicegat oleh mobil besar. Ranveer sama sekali gak menyadari jika itu adalah rencana untuk mencelakainya, hingga dia pun mengalami sebuah kecelakaan. Singkat cerita, Ranveer dibawa ke rumah sakit dan beruntung gak mengalami luka serius. Tentu Ranveer akan mencari siapakah dalang dari semua ini. Saat itu Rajiv sangat bersedih karena gak ingin sampai kehilangan satu-satunya keluarga yang masih ada. You're gonna be fine. 3 hari kemudian, Ranveer udah sembuh total dan mengadakan pesta bersama para koleganya. Ranveer merasa sangat senang karena teman dekatnya bernama Sonia juga ikut hadir untuk merayakan kesembuhannya. Neneng Sonia yang cantik, imut, dan mencenet ternyata membuat Rajiv tergoda dan tumbuh perasaan cinta pada pandangan pertama. Aduh, mereka pun saling berkenalan dan gak lupa Ranveer mengenalkan asisten pribadinya yang bernama Sophia. Jadi ada Sonia sama Sophia, Brad. Singkat cerita, Rajiv justru semakin dekat dengan Sonia dan sering menghabiskan waktu berdua. Rajiv bahkan sampai udah mengungkapkan perasaannya, tapi Sonia memilih mengenal dulu. Rajiv terus mencoba agar Sonia mau membuka hati sampai melakukan banyak effort demi mendapatkan cinta Sonia. Usaha itu pun akhirnya membuahkan hasil dan mereka pun resmi menjalin hubungan. Di lain sisi, Ranveer kembali bertemu dengan Ojan karena gak lama lagi mereka akan kembali bertaruh dalam pacuan kuda. Tapi dengan sombong, Ojan ingin membeli rumah pacuan kuda milik Ranveer karena tahu bahwa Ranveer telah menggadaikannya ke bank. Mendengar itu, Ranveer tentu gak terima dan menolak mentah-mentah keinginan dari Ojan. Bye-bye. Kemudian Ranveer mencoba mencari tahu apa yang akan Ojan rencanakan pada pertandingan nanti. Dengan cerdik, Ranveer menukarkan pena milik Ojan dengan pena miliknya yang telah dilengkapi dengan alat penyadap. 6 नंबर का घोड़ा ब्लू बोल्ट हॉट फेवरेट है, उस पर सबसे ज्यादा बेटिंग लगी। Pada keesokan hari, Ojan tengah bersiap menyaksikan lomba pacuan kuda lalu berbincang dengan asisten pribadinya. Tanpa disadari, perbincangan itu telah diketahui oleh Ranveer di mana Ojan akan bertaruh bahwa kuda Ranveer akan menang. Lah, Ranveer segera memberitahu jokinya untuk mengalah dalam balapan agar Ojan kalah taruhan.
Akhirnya balapan pun dimulai dan mereka menunggu hasil siapa yang akan jadi pemenang. Ranveer terlihat sangat santai karena meskipun kudanya akan kalah, tapi Ranveer akan tetap mendapatkan uang dari hasil taruhan. Saat balapan berakhir, Ojan sangat kaget karena kuda Ranveer yang dia jagokan malah kalah. Itu membuatnya rugi karena telah bertaruh sampai 150 juta rupiah atau sekitar 28 miliar rupiah. Wah! Kemudian Ranveer menghampiri Ojan, memberitahu bahwa selama ini dia telah disadap dan Ranveer bisa memenangkan taruhan. Sebelum pergi, Ranveer mengundang Ojan datang ke pesta demi merayakan kemenangannya. Dari sana Ranveer ditemani Sophia memutuskan pergi, tapi mereka dihadang oleh Rajiv yang terlihat murung karena telah melamar Sonia. Ranveer pun menanyakan apa jawaban dari Sonia. Tiba-tiba Rajiv berubah menjadi ceria karena ternyata Sonia menerima lamarannya. Akhirnya Rajiv dan Sonia telah berumah tangga, tapi kebiasaan buruk Rajiv yang selalu minum alkohol membuat Ranveer jengkel. Ranveer mengancam jika Rajiv masih menyentuh alkohol, maka Ranveer akan pergi meninggalkannya. Ciao. Beberapa waktu kemudian Ranveer diberitahu oleh Sophia bahwa agen asal Afrika Selatan ingin bertemu Ranveer untuk membeli tanah. Ranveer diminta menandatangani beberapa dokumen agar proses jual beli bisa lancar. Di tengah-tengah itu Sophia bertanya apa yang terjadi karena akhir-akhir ini Ranveer seperti gak ada semangat. Ranveer bercerita bahwa dia kesal pada Rajiv yang terus-terusan minum alkohol. Di malam hari Sonia disuruh menemui Ranveer, berpura-pura bahwa selama ini Sonia gak senang dengan sikap Rajiv yang terus minum alkohol. Ternyata Rajiv selama ini ingin menyingkirkan Ranveer demi menguasai semua hartanya. Waduh, Rajiv bahkan sampai menyuruh Sonia menggoda Ranveer agar semua rencana Rajiv bisa berjalan dengan mulus. Wah, gila sih. Why did you hide it? Why? Sonia terus menggoda Ranveer sampai membuatnya risih karena bagaimanapun Sonia adalah istri adiknya. Ranveer meminta agar Sonia kembali pada Rajiv dan melupakan semua yang udah terjadi. Tapi Sonia berkata akan menceraikan Rajiv demi bisa hidup berdua dengan Ranveer. Tentu semua yang dilakukan Sonia adalah perintah dari Rajiv agar bisa menguasai semua harta Ranveer. Rajiv sangat kagum karena Sonia bisa membuat Ranveer percaya dan gak lama lagi Ranveer akan segera disingkirkan. Pada suatu hari, Rajiv mendatangi kantor Ranveer berpura-pura akan membunuh Sonia karena telah tega berselingkuh. Sontak Ranveer sangat kaget karena takut jika Rajiv tahu bahwa selama ini Ranveer pernah memadu kasih dengan Sonia. Ya lagian, Ranveer mencoba menenangkan Rajiv bahwa Sonia adalah wanita baik-baik. Dikarenakan Rajiv belum tenang, Sophia memberitahu jika Rajiv dan Sonia harus membuat momen bahagia. Tapi Rajiv sama sekali gak luluh dan akhirnya memutuskan pergi. Rajiv dan Sonia kembali membahas cara untuk menyingkirkan Ranveer. Rajiv benar-benar udah gelap mata akan membunuh Ranveer demi menguasai semua harta yang dia miliki serta uang asuransi kematian. Rajiv menjelaskan rencana yang akan dilakukan di mana dia akan berpura-pura bunuh diri dari atas gedung kantor Ranveer dan saat Ranveer mencoba menahan, Sonia harus segera mendorong Ranveer. और हमारा बैंक बैलेंस? Kemudian Sonia menemui Ranveer dan secara mengejutkan memberitahu semua rencana yang akan dilakukan Rajiv. Ranveer sangat gak habis pikir karena Rajiv akan tega membunuhnya hanya demi uang. Ranveer pun akan mengikuti rencana Rajiv, tapi pada akhirnya Ranveer lah yang akan membunuh Rajiv. Dua hari kemudian Ranveer dan Sophia baru pulang dari Afrika Selatan mengurus masalah jual beli tanah. Dikarenakan terus bersama, Sophia dan Ranveer saling jatuh cinta dan mereka pun menjalin sebuah hubungan. Very punctual.
Dari sana Ranveer menuju kantor karena dihubungi Rajiv yang mengancam akan bunuh diri karena kecewa dengan Sonia dan gak menyangka bahwa selama ini selingkuh dengan kakaknya sendiri. Meskipun udah tahu dengan semua rencana Rajiv, Ranveer berpura-pura polos melarang Rajiv bunuh diri. No, Rajiv, that's not true. You cheated me. कोई जरूरत नहीं यहाँ आने की. आके explanation क्या दोगे? Ranveer menjelaskan bahwa semua yang Ranveer tuduhkan sama sekali gak benar. Dari kejauhan mereka dihampiri oleh Sonia dan kemudian gak lama tempat tersebut heboh karena ada mayat Ranveer tergeletak yang jatuh dari atas gedung. Inspektur kepolisian bernama Robert dan asistennya yaitu Minnie ditugaskan mengusut tuntas apa penyebab Ranveer jatuh, apakah motifnya bunuh diri atau dicelakai. Sir. Robert dan Minnie segera menemui Rajiv dan Sonia menanyakan apa yang terjadi pada Ranveer. Si tangkurak Rajiv malah berpura-pura sedih karena merasa bersalah telah membuat Ranveer jatuh saat akan mencoba menyelamatkannya. Mendengar itu Robert turut berduka cita dan berharap semua penjelasan Rajiv itu benar. वैसा ही हुआ हो. Tapi saat akan pergi, Robert merasa jika Rajiv gak terus terang dengan apa yang sebenarnya terjadi. Robert meminta agar Minnie mengumpulkan semua data Ranveer, Rajiv, dan Sonia demi mencari tahu fakta sebenarnya. Accidents are waiting to happen. Correct. Pada keesokan hari, Rajiv dan Sonia diajak oleh Robert melihat mayat Ranveer. Saat dibuka, Rajiv memalingkan wajah berbeda dengan Minnie yang sampai mual dan memutuskan keluar dari ruangan. Robert merasa heran karena Rajiv terlihat seperti biasa-biasa aja. Rajiv beralasan bahwa dia berpura-pura kuat karena setelah ini harus mengurus bisnis yang Ranveer tinggalkan. Kemudian Robert menginterogasi karyawan Ranveer dan akhirnya mendapat informasi bahwa Rajiv dan Ranveer merupakan saudara tiri. Oh gitu, Robert pun menaruh curiga bahwa Rajiv adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Ranveer. May I come in? आइए. Robert langsung masuk ke ruangan Rajiv mengatakan puas dengan hasil investigasinya. Seketika Robert berkata bahwa dia curiga pada Rajiv yang mana akan menerima asuransi atas kematian Ranveer sebesar 100 juta rupiah atau sekitar 18,7 miliar rupiah. Robert berkata bagaimanapun Rajiv pasti tergiur dengan uang asuransi itu. Baru aja akan pergi, Robert dan Minnie dikejutkan dengan kedatangan Sophia yang menangis histeris atas kematian Ranveer. Ternyata Sophia telah menikah dengan Ranveer saat berada di Afrika. Tentu Rajiv dan Sonia sangat terkejut karena baru tahu bahwa Ranveer telah menikah. Excuse me. Robert mulai menginterogasi Sophia, meminta agar memberikan bukti bahwa mereka benar-benar telah menikah. Demi membuktikan semua omongannya, Sophia menunjukkan surat bukti telah menikah dengan Ranveer. Sophia sangat gak menyangka jika kebahagiaannya hanya berlangsung sementara. Di keesokan hari, Rajiv dan Sonia mendatangi upacara pemakaman Ranveer. Kedatangan mereka membuat Sophia menangis histeris dan meminta Rajiv pergi karena telah membuat Ranveer tewas. Sophia benar-benar gak bisa menahan amarah dan gak terima atas kematian Ranveer. Saat akan pergi, Rajiv dan Sonia bertemu dengan Robert yang berkata bahwa uang asuransi kematian Ranveer akan diberikan pada Sophia. Mendengar itu Rajiv sangat kesal karena semua rencananya udah berantakan. Di rumah Sonia sangat marah pada Rajiv karena semua rencana bisa jadi gagal. Tetapi Rajiv berkata bahwa semua uang itu akan menjadi miliknya dan semua yang terjadi akan berjalan sesuai rencana. Beberapa saat kemudian, Rajiv dan Sonia menemui seseorang yang kita panggil aja dia Bahlil aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Anjir, kok Bahlil, ha? Diketahui Bahlil merupakan orang yang dulu mencelakai Ranveer. Kedatangan Rajiv ke sana yaitu meminta Bahlil mencelakai orang-orang yang akan menghalangi rencana Rajiv. इसकी फिक्र मत करो, ये मेरी वाइफ है. Scene berpindah memperlihatkan Sophia lagi sendirian berada di rumah. Tanpa disadari, Sophia lagi diawasi oleh orang mencurigakan yang kemungkinan akan mencelakainya. Sophia sama sekali gak sadar bahwa lagi diawasi dan tiba-tiba
Tapi Sophia justru malah senang dan sama sekali gak merasa ketakutan karena ternyata orang tersebut adalah Rajiv. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa selama ini justru Rajiv telah punya hubungan dengan Sophia dan bekerja sama ingin menyingkirkan Ranveer. Lalu orang yang akan dihabisi oleh Bahlil gak lain dan gak bukan adalah Sonia karena dari awal Rajiv hanya memanfaatkannya aja. Aduh, gimana sih jadi puyeng? Tiga hari kemudian, Rajiv dan Sophia pergi berlibur menempati rumah mewah yang dulu sering ditinggali oleh Ranveer. Sophia sangat senang karena akhirnya bisa berduaan dengan Rajiv dan menikmati semua kekayaan yang ada. Kemudian Rajiv bercerita jika di tempat tersebut dulu dia sering bermain sepeda dengan Ranveer. Rajiv merasa bahwa orang tuanya lebih sayang pada Ranveer hingga membuat Rajiv dendam. बस एक तो रोज में इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा. Sementara itu Robert dan Minnie masih mengecek surat bukti pernikahan Ranveer dan Sophia. Robert menyadari jika tanda tangan dalam surat itu ditulis dengan pena yang berbeda dan itu sangat janggal. Robert dan Minnie pun memutuskan pergi ke Afrika Selatan demi mencari informasi. Setibanya di sana, Robert mendapatkan informasi jika Ranveer dan Sophia berada di tempat yang berbeda selama di Afrika Selatan. Robert menduga bahwa sebenarnya Ranveer dan Sophia gak pernah menikah. Akhirnya Robert dan Minnie tiba di kantor Departemen Dalam Negeri Afrika Selatan demi mencari bukti pernikahan antara Ranveer dan Sophia. Tapi Robert diberitahu bahwa Sophia sebenarnya menikah dengan Rajiv. Tentu Robert dan Minnie sangat kaget karena Rajiv merupakan dalang di balik semua ini dan telah merencanakannya dengan sangat-sangat matang. Pada keesokan hari, Robert dan Minnie berhasil memergoki Rajiv dan Sophia yang lagi asik berduaan. Robert berkata bahwa dia udah tahu semuanya, bahwa Sophia sama sekali gak menikah dengan Ranveer, melainkan dengan Rajiv. Sophia juga telah tega memalsukan tanda tangan Ranveer demi memuluskan rencana. Mendengar hal itu, Rajiv berkata akan memberikan 25% dari uang asuransi kematian Ranveer asalkan Robert bisa diajak kerjasama. Akhirnya Sonia menyadari jika selama ini hanya dimanfaatkan dan Rajiv telah menikah dengan Sophia. Sonia sangat sakit hati dan gak habis pikir bahwa Rajiv benar-benar licik. Beberapa hari kemudian Sonia membuntuti Rajiv dan Sophia yang mana mereka pergi ke bank untuk mengambil uang asuransi kematian Ranveer. Setelah semua uang itu berhasil didapatkan, Ranveer diberitahu Robert agar membawa uang bagiannya ke panti asuhan untuk disumbangkan. Gak lama Rajiv dan Sophia masuk ke gedung parkir, lalu dari belakang Sonia terus membuntuti. Sonia ingin tahu apa yang sebenarnya Rajiv rencanakan. Saat berada di atas gedung, Sonia melihat Rajiv memberikan tanda KO pada Sonia karena sebentar lagi Bahlil akan menghabisinya. Sonia mencoba menyelamatkan diri, tapi bukannya lari ke samping dan menghindar, Sonia malah diam di tempat. Tanpa disadari dari kejauhan, seseorang yang gak lain dan gak bukan adalah Ranveer datang untuk menyelamatkan Sonia dan kemudian Ranveer mencoba menahan mobil dan terus menyerang Bahlil. Aduh, ternyata masih hidup si Ranveer. Plot twist apa lagi ini? Seketika suasana menjadi sangat menegangkan di mana Ranveer dan Bahlil terus berkelahi sampai akhirnya Ranveer berhasil mengalahkan Bahlil dan menyelamatkan Sonia. Kehadiran Ranveer membuat Sonia hanya bisa diam karena gak menyangka jika Ranveer masih hidup dan datang menyelamatkannya. Ranveer terus menenangkan Sonia bahwa dia gak akan tega meninggalkan Sonia apalagi dihabisi oleh Rajiv. Ranveer berkata bahwa semua yang terjadi justru masih sesuai dengan rencana. Good afternoon. I'd like to make a donation to the orphanage. Sementara itu Rajiv dan Sophia mendatangi sebuah panti asuhan untuk menyumbangkan uang bagian Robert. Rajiv gak menyangka jika uang yang sangat banyak itu malah Robert sumbangkan, tapi gak terlalu Rajiv pikirkan asalkan dia bisa bebas dari segala tuduhan.
Saat Rajiv akan pergi, secara mengejutkan Robert dan Minnie keluar dari panti asuhan untuk mengambil uang itu. Robert melakukan itu semua agar uang tersebut gak terlacak oleh kepolisian dan Robert terbebas dari tindak korupsi. इसलिए जैसा फल चाहिए वैसा कर्म करो. Di sisi lain, Rajiv dan Sophia bersenang-senang di rumah mewah milik Ranveer menikmati keberhasilan. Tapi Rajiv sangat kaget karena ada seseorang yang memutar apa yang Rajiv ceritakan pada Sophia. Rajiv terus mencari ke setiap ruangan dan dia pun sangat kaget karena Ranveer masih hidup. Hugsia. Sejenak kita diperlihatkan bagaimana caranya Ranveer bisa selamat padahal dia telah terjatuh dari atas gedung. Sebenarnya Ranveer udah tahu semua rencana Rajiv mulai dari saat akan dibunuh oleh Bahlil dan akan dijatuhkan dari atas gedung. Ranveer juga mengetahui bahwa Rajiv telah memanfaatkan Sonia. Rajiv semakin terkejut karena Sonia gagal dihabisi oleh Bahlil. Ranveer berkata bahwa selama ini dia telah berencana akan membunuh Rajiv dan tentu Ranveer akan mendapatkan uang asuransi kematian dirinya dan kematian Rajiv menjadi sebanyak 200 juta rupiah atau sekitar 37,5 miliar rupiah. सोचा तुम उससे ज्यादा स्मार्ट निकले. Kemudian Ranveer mencoba mengingatkan bahwa Rajiv gak seharusnya melakukan semua ini apalagi hanya untuk mengalahkan Ranveer. Sontak Rajiv marah karena gak senang sejak kecil selalu kalah dari Ranveer. Rajiv meminta agar Ranveer langsung membunuhnya aja, tapi karena bukan pengecut, Ranveer mengajak Rajiv untuk balapan dan siapapun yang menang akan mendapatkan semuanya. Gak lama mereka bersiap di lintasan balap, kemudian Ranveer mengajak bertukar mobil karena mau sebagus apapun mobil, yang utama itu adalah pembalapnya. Anjay, mereka pun saling bertukar mobil, lalu saat semuanya siap, akhirnya balapan itu pun dimulai. Balapan berlangsung dengan sangat menegangkan di mana mereka saling menyalip satu sama lain. Tapi saat mulai masuk ke lintasan menurun, Ranveer menyadari bahwa Rajiv telah menyabotase mobilnya dengan menghilangkan rem. Itu membuat Ranveer sangat panik, apalagi Sonia ikut bersamanya. Kemudian Ranveer dihampiri oleh Rajiv yang mengucapkan selamat tinggal karena gak lama lagi Ranveer akan segera tewas. Tapi bukan Ranveer namanya jika gak menyiapkan dengan matang karena Ranveer telah menyiapkan sebuah bom pada mobilnya dan jika Rajiv melaju di bawah 100 km per jam maka bom tersebut akan meledak. Mereka terus tancap gas, gak peduli dengan apa yang terjadi karena telah mempertaruhkan semuanya. Ranveer menunjukkan kemampuan two-wheel driving agar gak terjadi tabrakan dengan mobil lain. Wah gila, aksi mereka pun terus berlanjut dan saat Rajiv lengah, Ranveer terus berusaha mengendalikan mobil lalu menabrakannya agar bisa berhenti. Ranveer hanya bisa terdiam melihat Rajiv dan Sophia yang hangus terbakar karena gagal mengendalikan mobil. Mamam tah. Beberapa hari kemudian, Ranveer dan Sonia berhasil mendapatkan uang asuransi kematian Rajiv. Meskipun masih berat dengan kematian Rajiv, Ranveer mencoba mengikhlaskan karena bagaimanapun Rajiv duluan yang mencoba mengkhianatinya. Ranveer memutuskan akan pergi ke sebuah tempat demi bersenang-senang dengan neneng Sonia. Aduh. Tapi di tengah perjalanan ternyata Ranveer dihadang oleh Robert. Tiba-tiba Robert menodongkan senjata pada Ranveer agar menyerahkan semua uang itu. Dengan tenang Ranveer menghampiri Robert dan secara mengejutkan mereka malah berpelukan. Sejenak kita diperlihatkan jika selama ini ternyata Ranveer dan Robert telah bekerja sama. Ranveer meminta bantuan pada Robert agar bisa memasukkan kematiannya dan menyelamatkan saat terjatuh dari atas gedung. Ranveer berjanji akan memberikan Robert bagian jika semua rencana tersebut berjalan dengan lancar. Take it, Minnie. Keep it in the car.
Setelah uang imbalan diberikan, sontak Robert dan Minnie sangat kaget karena Ranveer menyimpan bom. Ternyata Ranveer melakukan itu semua karena takut Robert akan mengkhianatinya. Ranveer meminta jangan sampai ketemu lagi dan urusan mereka pun selesai hari itu juga. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, itulah dia Brad, sebuah film action India yang penuh dengan plot twist memuyengkan. Ada kelanjutannya, terus lebih seru loh. Besok kita gasken ya. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.